Halo pemirsa OBTV, Economic Update hadir untuk memberikan berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi terkini bersama saya Belinda Amanda yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Memasuki rangkuman berita yang pertama, pemirsa, sejumlah hasil yang dicapai dalam pelaksanaan konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN yang berlangsung pada 10 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Selanjutnya pemirsa, Jokowi menyampaikan akurasi data menjadi poin penting bagi sektor pertanian dalam sambutannya di pencanangan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023. Selanjutnya pemirsa, penyelenggara konser Coldplay di Jakarta, PK Entertainment dan Tem Present telah merilis harga tiket mulai Rp800.000 hingga Rp11 juta. Memasuki berita yang pertama pemirsa, mata uang Garuda perlahan menguat. Meskipun belum mencapai 15.000 tetapi perlahan mengalami kenaikan yang signifikan. Berikut ini catatan sepekan di minggu kedua pada bulan Mei. Pada 8 Mei, kurs jual senilai Rp14.747 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.600. Pada 9 Mei, kurs jual senilai Rp14.782 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.635. Pada 10 Mei, kurs jual senilai Rp14.830 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.683. Pada 11 Mei, kurs jual senilai Rp14.819 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.672. Pada 12 Mei, kurs jual senilai Rp14.795 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.648. Pada 15 Mei, kurs jual senilai Rp14.825 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.678. Pemirsa, sejumlah hasil yang dicapai dalam pelaksanaan konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN yang berlangsung pada 10 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah terkait kepentingan rakyat yang menjadi perhatian utama para pemimpin ASEAN, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. KTT ASEAN berlangsung lancar dan sukses digelar di Labuan Bajo selama 3 hari. KTT ke-42 ini memberikan kesan baik pada para pemimpin di negara yang tergabung. Jokowi menyampaikan hasil dari rangkaian tersebut, diantaranya terkait kepentingan rakyat yang menjadi perhatian utama para pemimpin ASEAN. Selanjutnya terkait Myanmar, Presiden Jokowi menegaskan bahwa negara-negara ASEAN sepakat untuk tidak memberikan toleransi terhadap pencederaan nilai-nilai kemanusiaan. ASEAN juga sepakat untuk terlibat dengan semua pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat 5 poin kesepakatan. Jokowi mengatakan inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan. Presiden Jokowi juga menyebut bahwa Indonesia membuka peluang komunikasi dengan siapapun dalam rangka kepentingan kemanusiaan. Presiden menegaskan bahwa melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan, karena kesatuan ASEAN merupakan yang utama agar tidak mudah dipecah belah oleh pihak lain. Terakhir, terkait penguatan kerjasama ekonomi, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia, menjadikan hilirisasi industri sebagai kunci. Selain itu, negara-negara ASEAN juga sepakat untuk memperkuat implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara dengan tujuan sentralitas ASEAN supaya ASEAN makin kuat dan makin mandiri.
Adapun beberapa kesimpulan penting dari KTT ini adalah yang pertama, hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Yang kedua, terkait Myanmar. Pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi. Dan 5-point konsensus memandatkan ASEAN harus engage dengan semua stakeholders. Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan. Dan Indonesia siap berbicara dengan siapapun, termasuk dengan junta dan seluruh stakeholder di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan. Sehingga saya tadi menyampaikan di pertemuan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN. Dan saya tidak yakin tidak satupun, saya ulang, saya yakin tidak satupun negara ASEAN menginginkan hal tersebut. Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi. Yang ketiga, terkait penguatan kerjasama ekonomi. ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia, sehingga hilirisasi industri menjadi kunci. Selain itu, implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara sepakat untuk diperkuat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga turut mengapresiasi pelaksanaan KTT ke-42 ini yang telah berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang baik. Melalui KTT ke-42 ASEAN, Indonesia juga ingin melihat ASEAN yang kuat, yang mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika, serta tetap memegang peran sentral di kawasan. Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa ASEAN merupakan satu keluarga yang memiliki ikatan kuat dan bersatu menuju tujuan yang sama, yakni menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan damai, stabil, serta sejahtera. Terima kasih masih bersama dengan Economic Update pemirsa. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo mengajak para pemimpin ASEAN beserta pendampingnya untuk menikmati keindahan Nusa Tenggara Timur dengan menaiki kapal pinisi. Para pemimpin ASEAN dan pendamping tampak antusias dan senang karena bisa melepas penat setelah seharian melakukan pertemuan pada konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN di Hotel Merah Labuan Bajo. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. misalnya mengaku bahwa kegiatan ini merupakan ide yang sangat baik untuk mencernihkan kembali pikiran setelah seharian bekerja.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong juga tampak menikmati perjalanan di atas kapal pinisi tersebut. Ia sangat senang bahwa ia akan melihat matahari terbenam. Perdana Menteri Lee menuturkan bahwa ini merupakan kali pertamanya mengunjungi NTT. Menurutnya, ia telah melihat foto keindahan NTT, tapi ketika melihatnya secara langsung ternyata lebih indah. Ia pun mengaku akan kembali mengunjungi NTT di masa depan untuk menyelam maupun melihat komodo. Rupanya tidak hanya Perdana Menteri Lee yang menikmati perjalanan sehingga berencana untuk datang kembali ke Labuan Bajo. Pangeran Abdul Matin dari Brunei Darussalam juga turut dalam kapal tersebut, juga mengaku sangat menikmati perjalanan dengan kapal Lagodia tersebut. Selanjutnya, pemirsa, di tengah berlangsungnya KTT ASEAN ke-42 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, mari kita menengok sejenak di balik persiapan hingga jalannya keamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Gemerlap KTT ASEAN ke-42 dirasakan oleh seluruh pemimpin ASEAN dan juga tentunya masyarakat Indonesia, utamanya warga yang ada di Labuan Bajo. Berbagai persiapan tentunya dilakukan baik darat, udara hingga laut yang disiapkan oleh keamanan gabungan. Saya dengan Pak Kapolri memimpin Tactical Floor Game ini untuk memberikan pemahaman pada seluruh Satgas tentang tugas dan wewenangnya dan juga pemahaman pada mereka apa-apa saja yang akan dilaksanakan selama melaksanakan pengamanan KTT ini. Ya, baik dari Satgas PAM darat, laut maupun udara dan juga dari kementerian lembaga yang terlibat, dari BSSN, BNPT, Basarnas, Kemenlu, dari BIN dan sebagainya, kita melibatkan 12.000 personil dari TNI, Polri, dan dari stakeholder terkait. Juga alutsista yang kita kerahkan, ya, baik dari alutsista yang darat tadi yang ikut, dan juga ada udara dan laut. Ya, yang laut ini ada 6 KRI yang operasi dan juga ada melibatkan 1 kapal rumah sakit ini untuk membackup apabila rumah sakit Siloam yang nanti menjadi rumah sakit pusat yang ada di sini di Labuan Bajo ini apabila nanti tidak bisa mengatasi, kita bisa menggunakan KRI. Tentu kita juga mencegah jangan sampai terjadi ancaman-ancaman yang dapat mengganggu keamanan. Misalkan salah satunya adalah apabila terjadi ancaman teroris ataupun bom. Kapolri dan Panglima TNI menyatakan selama berlangsungnya KTT ASEAN menjadi salah satu tanggung jawab besar bagi kedua pemimpin keamanan negara ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan akurasi data menjadi poin penting bagi sektor pertanian dalam sambutannya di pencanangan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023. Presiden Joko Widodo menyampaikan pada pencanangan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 di Istana Negara Jakarta bahwa data yang saat ini diperoleh kurang akurat untuk dapat menyelaraskan kebutuhan antara petani dengan pemerintah. Jokowi meminta sektor pertanian sangat penting bagi setiap negara. Sebab jika tidak bisa ditangani dengan baik akan memberikan dampak negatif yang begitu besar. Menurutnya, sektor pertanian tidak hanya memberikan kehidupan bagi masyarakat, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Hal ini juga tercermin dari jumlah pengangguran di pedesaan lebih rendah daripada di perkotaan karena bekerja di sektor pertanian. Kenapa sensus pertanian ini dilakukan? Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak. Sehingga butuh akurasi kebijakan. Dan akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 ton, 9 juta ton. Itu kan dari data memutuskan itu. Tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, Pak, pupuk enggak ada. Mungkin suplainya kurang, mungkin distribusinya yang enggak betul. Tapi kalau datanya akurat, gampang sekali. Oleh sebab itu, Jokowi sangat mendukung pelaksanaan sensus pertanian yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Tujuannya agar pemerintah bisa melihat data real di lapangan sebagai acuan pemberian bantuan bagi para petani. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda, sampai jumpa.